Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Fit. Fit, bisa minta tolong, Fit? Coba hubungin Fitri, tanyain ibu di sana keadaannya bagaimana. Bapak tadi telepon Rido nggak nyambung. Yaudah, nanti Vita tanyain Kak Fitri ya, Pak. Makasih ya, Fit. Berhenti Pak, berhenti. Oh iya Pak. Mundur Pak, mundur. Masya Allah. Iya itu Ruslan. Kenapa dia kerja jadi satpam? Pak Tony. Ruslan? Tony? Kamu kerja jadi satpam di sini? Aku kira kamu sudah pensiun, tidak kerja lagi, dan menikmati hari tua. Kamu keliru, Ton. Saya masih suka bekerja. Ruslan, ada apa ini? Bilang sama aku. Apa Alvan tahu kamu kerja di sini? Kenapa dia biarkan kamu kerja di sini? Nggak apa-apa. Itu kan kemauan saya. Daripada saya di rumah, ngabisin waktu dan nggak ada kerjaan, lebih baik saya kerja jadi satpam di sini. Ruslan. Aduh. Pak Tony ngomong apa sama Bapak? Pasti Bapak ngomong macem-macem nih. Kalau kamu mau bekerja, kamu kan bisa datang ke kantor aku. Kamu tinggal pilih jabatan apa yang kamu inginkan. Aku pasti kasih. Daripada kamu kerja di sini jadi satpam. Kerja di perusahaan kamu, Ton. Saya mau kerja apa? Sedang di kantor kamu, bidangnya lain sama keterampilan saya. Itu nggak cocok, Ton. Sudahlah. Saya senang kok kerja di sini. Saya bisa ngelihat cucu saya. Tiap hari saya bisa memperhatikan cucu saya, membimbing cucu saya. Pokoknya tidak ada kerja yang seenak di sini. Cucu saya sekolah di sini dan saya bisa memperhatikannya. Ya sudah. Tapi kalau kamu butuh bantuanku, kamu datang ke kantorku ya. Terima kasih, Ton. Saya tinggal dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Sisi. Bapak ngomong apa sama Pak Tony? Bikin saya penasaran aja. Bapak jangan ngomong macam-macam ya. Bapak bilang kan sama Pak Tony bahwa aku yang biarin Bapak jadi satpam di sini. Ya kan? Biar aku dipecat kan? Kalau Bapak lakuin itu, aku akan Apa? Bilang! Kamu ngancam Bapak? Asal kamu tahu ya, tidak ada orang tua yang anaknya mau disakitin. Walaupun anaknya tidak pernah peduli sama orang tuanya. Pergi dari sana! Tony tidak mau pegawainya terlambat. Biar Diva nggak curiga, aku akan pura-pura pergi dari sini, cari ibu ditemenin sama Fitri. Padahal kan aku udah ketemu sama mereka. Fitri, berangkat yuk. Mas, mau kemana? Kok ngajak Fitri? Iya, sayang, aku ajak Fitri mau ke tempatnya Bu Aminah. Siapa tahu dia bisa bujuk Bu Aminah kan? Mas, kalau kamu ngomong sama Ibu Aminah, hati-hati ya. Jangan sampai dia tersinggung. Iya, sayang, kamu tenang aja. Nanti aku minta maaf sama Bu Aminah. Aku sujud di depan Bu Aminah, biar dia mau balik kesini ya. Tapi, sayang, kalau kamu ikut, itu kayaknya udah bagus. Siapa tahu kamu bisa bujuk Bu Aminah. Ya nggak? Iya deh mas, aku ikut. Iya mas, tadi manggil saya. Iya, Fit, kamu ikut saya ke tempatnya Bu Aminah ya. Oh, oke, siap. Udah, berangkat sekarang. Ya. Ayo, sayang. Ini mas, kamarnya mas. Ini, Iya. permisi.
Kok sepi, Fit? Bener nih kamarnya? Bener kok, Rido ngasih alamatnya di tempat ini. Mas, coba kamu ketok lagi mas pintunya. Mereka kan emang udah nggak ada di sini. Kemarin Ibu sama Rido ada di rumah sakit. Mungkin aja sekarang mereka udah pulang ke Jakarta. Cari siapa ya? Pak, yang nyewa kamar ini kemana ya, Pak? Mereka sudah pergi mas tadi malam sama anaknya. Aduh, padahal mau minta maaf, mau ngajak balik ke rumah. Tapi udah pergi ya, Pak? Iya. Udah ya? Iya pak, makasih ya pak. Ih, si Rido ini pergi nggak bilang-bilang. Aku coba telepon kali ya. Mungkin aja, Fit. Mereka tuh buru-buru, makanya nggak sempat nelpon kamu. Aduh, ini nggak nyambung mas mbak. Ya ampun Fit, emang sebelumnya Rido nggak ngomong apa-apa sama kamu? Nggak ngomong apa-apa mbak. Cuma terakhir Rido bilang sama aku itu dia bakal nginep di sini selama di Surabaya. Berarti bener, mereka udah pergi ke Jakarta. Tapi aku masih penasaran mas. Aku telepon adik aku dulu kali ya. Halo Kak Fitri, ya ada apa? Fit, Rido telepon kamu nggak kalau dia pulang hari ini ke Jakarta? Pulang ke Jakarta? Rido sih belum ada omongan apa-apa ke aku kalau masalah buat balik ke Jakarta. Loh, gimana sih? Tapi di penginapan di sini juga Rido nggak ada. Apa mungkin dia masih di pesawat kali ya? Mungkin kali ya. Oh, ya udah nanti kalau misalkan dia sampai kamu kabarin aku ya. Ya udah makasih, dah. Gimana Fit? Di Jakarta juga nggak ada dia, Mbak. Mau gimana lagi? Udah gini aja, Fit. Kita doain aja mereka ada di mana, yang penting mereka baik-baik aja, ya. Udah sekarang kita pulang. Tapi kan sayang banget mas, papa kan maunya Bu Aminah pulang ke rumah kita. Tapi sekarang Bu Aminahnya malah pergi, papa pasti kecewa banget deh mas. Sayang, mau gimana lagi coba? Ini bukan keinginan kita, ini keinginan mereka, ya kan? Udah kita pulang aja, ya. Aku penasaran deh kenapa tiba-tiba pergi sih. Udah Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alvan, kamu tahu, ayah kamu kerja jadi satpam sekolah dengan kondisi satu tangan cuman yang berfungsi. Ini nih aku takutkan. Bapak pasti ngomong macam-macam sama Pak Tony. Nggak ada yang bisa saya lakukan, Pak. Bapak jadi satpam itu kemauan dia sendiri, Pak. Katanya dia mau mandiri. Saya sudah bilang sama dia, Bapak di rumah saja. Duduk yang manis, biar Alvan yang ngurus Bapak. Bapak nikmati masa tua Bapak. Tapi Bapak tidak mau, Pak. Ruslan cuma tahu satu bahasa, yaitu bahasa cinta. Aku yakin kamu tidak menggunakan bahasa itu. Saya sudah mohon, Pak. Sudah mohon ke Bapak. Tapi tetap Bapak pengen jadi satpam. Saya sudah capek, Pak, bicaranya. Ya sudah. Mulai sekarang, kamu harus lebih memperhatikan bapak kamu. Ya? Penuhi semua kebutuhannya. Dan dia nggak perlu kerja lagi. Ingat ya, Ruslan itu sahabat aku. Dan dia sangat berarti bagiku. Aku nggak mau lihat dia menderita. Baik, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik untuk Bapak saya berjanji. Bikin repot aja. Gara-gara Bapak Pak Tony jadi tahu. Ini Rina harus tahu nih. Ya mas, kenapa mas? Rin, gawat Rin. Tadi aku ketemu Pak Tony, dia neken aku. Aku harus ngurusin Bapak, menuhi semua kebutuhan Bapak. Apa? Au! Aduh. Kenapa kamu? Enggak mas, enggak apa-apa. Ini piring jatuh. Aduh. Oh, kamu nggak apa-apa? Bapak tuh mas ya, betul-betul nih bisa bikin kita... Begitu kita baru Bapak tenang kayaknya. Jadi gimana mas? Pak Tony sangat memperhatikan Bapak, kamu bilang. Justru malah bagus dong mas. Bagus gimana sih? Aku di sini mau dipecat, kamu malah bagus-bagus. Sekarang juga kamu temuin Pak Tony lagi.
kamu bilang sama bos kamu itu kalau bapak ingin jadi satpam karena alasannya tidak ingin merepotkan orang lain. Dia ingin membeli obat-obatannya sendiri karena tidak mau memakai uang kita yang pas-pasan, Mas. Kamu temuin dia sekarang. Kalau perlu depan bos kamu pura-pura sedih, kamu nangis, Mas. Jangan gila kamu. Maksud kamu aku minta naik gaji? Nanti kalau udah naik gaji, bapak masih jadi satpam. Mau jadi apa aku? Bisa dipecat, malah terperangkap sendiri. Kamu jangan khawatir berlebihan, Mas. Pokoknya begitu kamu pulang ke rumah ini, bapak sudah ada di sini. Kamu tenang aja, saya jamin. Tapi gimana caranya, Rina? Udah deh, Mas. Sekarang ini kamu temuin lagi bos kamu. Kamu bilang sama dia persis apa yang saya ngomong sama kamu. Kamu minta naik gaji dengan alasan kamu ingin beli obat-obatannya bapak. Ngerti? Kamu jangan buang-buang kesempatan ini, Mas. Buruan sana. Masuk. Permisi, Pak. Ada apa lagi, Alvan? Tadi saya mau bicara di meja kerja saya, tapi saya nggak enak, Pak. Takut lancang. Ada yang mau saya bicarakan sama Bapak sebenarnya. Ya sudah, bicarakan. Ini masalah Bapak, Pak. Biaya pengobatan Bapak besar sekali, Pak. Makanya Bapak bersikeras menjadi satpam. Mungkin karena Bapak tahu kalau gaji aku nggak seberapa, Pak. Makanya aku nggak bisa beli obat Bapak. Karena gaji aku pas-pasan, Pak. Ada selintas di pikiran saya. Kalau anak saya akan pindahin sekolahnya, Pak. Tapi Bapak nggak setuju. Karena Fandi harus mendapat pendidikan yang bagus. Kok Pak Tony diem aja sih? Nggak ngomong apa-apa. Kalau cara ini gagal malah aku malu. Terima kasih, Pak. Gagal rencana aku. Alvan. Ya, Pak. Saya akan tambahkan gaji kamu 5 juta sebulan. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Tony. Tapi mulai sekarang, pastikan sahabatku Ruslan tidak kekurangan apapun. Baik, Pak Tony. Saya berjanji saya akan menjaga Bapak saya dengan baik. Saya akan merawat Bapak saya dengan baik. Saya berjanji, Pak. Tapi saya minta masalah ini jangan sampai Ruslan tahu. Baik, Pak. Baik. Ternyata berhasil. Untuk pertama kalinya hari ini aku bisa manfaatin Bapak. Ridho. Bu. Alhamdulillah. Kamu sudah sadar. Ibu di sini semalaman. Ya, Nak. Selamat siang, Bu. Ya, Suster. Rupanya Pak Ridho sudah siuman. Iya. Suster. Iya, Bu. Gimana kondisi anak saya, Suster? Nanti biar dokter yang menjelaskan ya, Bu. Pak Ridho, hari ini kita melakukan ronsen ya. Makasih, Suster. Mari, Bu. Kok Ridho belum ada kabar ya? Kata Kak Fitri dia udah balik ke Jakarta. Apa mungkin ada keterlambatan pesawat kali ya? Coba aku telepon Kak Fitri deh. Halo, Kak. Ya, Fit, kenapa? Emangnya Ridho udah bener-bener balik ke Jakarta? Iya, yakin. Orang di sini nggak ada kok. Ya justru itu aku tanya kakak. Soalnya sampai sekarang dia juga belum sampai, udah gitu nggak ada kabar sama sekali. Aduh, yaudah deh kamu tenang aja, nanti aku cari tahu ya. Oke, Kak. Ih,
Ini sebenarnya ada apa sih? Ridho kok tiba-tiba menghilang? Mana belum sampai Jakarta lagi. Di sini juga nggak ada. Aduh, banyak orang lagi di depan kontrakan Ridho. Saya harus nunggu orang-orang itu pergi, baru saya masuk. Saya sengaja nggak bilang rencana ini sama Mas Alvan, biar ada kejutan. Nah, orang-orang itu akhirnya udah pergi. Ini kesempatan saya masuk ke dalam rumah itu. Saya harus cepat-cepat sebelum ada yang datang. Sebentar lagi, api ini akan membesar dan merembet ke tabung gas ini. Dan rumah ini sebentar lagi akan meledak.